Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu kamar Mbak Anita. Langsung saja, Mbak Anita ini seperti setengah berteriak memanggil ayah, memanggil ayahnya. Namun, tidak ada jawaban. Ini suasana ini masih gelap gulita karena masih mati lampu. Mbak Anita ini hanya mengira dia ini sudah menghadap ke arah yang tepat, ke arah suara pintu terbuka tadi. Mbak Anita bercerita, tangan yang memegang lengannya tersebut cukup besar. Dan memegangnya pun dengan genggaman yang cukup kuat. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Post Horror. Channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin kebetulan menemukan channel kami di beranda YouTube kalian dan tertarik dengan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri, kalian bisa subscribe dulu ke channel kami agar mendapatkan update terbaru dari kami. Dan juga untuk jam tayang, kami tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Oke, sekarang saya akan membawakan cerita dari salah satu subscriber kami, sebut saja namanya Anita. Mbak Anita ini membagikan pengalaman horornya yang bisa dibilang sudah cukup lama. Sebenarnya cerita horor Mbak Anita ini cukup singkat. Namun ada beberapa cerita yang bahkan bisa dibilang cukup banyak yang terkait dengan pengalaman-pengalaman horor. Nah, di sini saya akan membagikan cerita dari Mbak Anita ini, beberapa cerita yang sudah disampaikan. Kita masuk ke cerita pertama. Di cerita pertama ini, saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Mbak Anita ketika Mbak Anita ini masih kecil, sekitar kelas 6 SD. Waktu itu Mbak Anita bertempat tinggal di daerah Semarang, Jawa Tengah. Kejadian itu adalah kejadian yang bisa dibilang sudah sangat lama sekali. Itu sekitar tahun 2000-an awal. Dikatakan kondisi rumah Mbak Anita saat itu masih dikelilingi oleh ladang sawah yang masih cukup luas. Mbak Anita ini bercerita, kejadian horor yang menimpanya itu terjadi waktu malam hari. Waktu itu Mbak Anita sedang berada di kamar. Kalau tidak salah waktu itu Mbak Anita ini sedang membaca buku cerita. Ketika Mbak Anita ini sedang asik membaca buku ceritanya, tiba-tiba rumahnya mati lampu. Nah, otomatis keadaan yang tadinya terang pun langsung menjadi gelap gulita, tidak kelihatan apapun. Nah, karena Mbak Anita waktu itu masih kecil, dia pun sebenarnya merasa ketakutan. Namun Mbak Anita ini punya pemikiran untuk memilih diam saja di kamarnya sampai orang tuanya datang membawakan diri. Selang beberapa saat, ada yang mengetuk pintu kamar Mbak Anita. Langsung saja, Mbak Anita ini seperti setengah berteriak memanggil ayah, memanggil ayahnya. Namun, tidak ada jawaban. Di situ kondisinya benar-benar gelap, sehingga Mbak Anita pun juga susah untuk meraih pintu kamarnya. Selain itu, Mbak Anita juga merasa takut sebenarnya untuk turun dari kasurnya, turun dari tempat itu.
Beberapa saat berlalu, kemudian pintu kamar Mbak Anita ini diketuk lagi. Ketukan ini berulang sampai 3 kali dan lebih lambat dari ketukan sebelumnya. Setelah ketukan itu tidak berselang lama, Mbak Anita ini mendengar pintu kamarnya terbuka. Mendengar pintu kamarnya terbuka, Mbak Anita langsung turun dari kasur dan berdiri menghadap ke arah pintu kamar. Dia menghadap ke suara yang berasal dari pintu yang terbuka tadi. Ini suasana ini masih gelap gulita karena masih mati lampu. Mbak Anita ini hanya mengira dia ini sudah menghadap ke arah yang tepat, ke arah suara pintu terbuka tadi. Kemudian Mbak Anita ini memberanikan diri untuk melangkah ke arah depan. Yang dia yakini ke depan itu adalah arah ke pintu kamar yang terbuka tadi. Beberapa langkah Mbak Anita ini, tiba-tiba ada yang meraih dan memegang lengan kanan Mbak Anita. Ketika Mbak Anita pun kaget dan langsung bertanya, "Ayah," seolah-olah Mbak Anita ini mengira bahwa ya memegang tangannya itu adalah ayah. Mbak Anita bercerita, tangan yang memegang lengannya tersebut cukup besar dan memegangnya pun dengan genggaman yang cukup kuat. Nah, setelah Mbak Anita memanggil ayah, tidak ada jawaban apapun dari seseorang atau sesuatu yang memegang tangan Mbak Anita ini. Di situ Mbak Anita ini juga merasa lengannya ini seperti ditarik dan seperti diajak keluar dari kamarnya. Di sini Mbak Anita menurut saja dan berjalan sambil lengannya ditarik oleh orang yang dikira Mbak Anita itu adalah ayahnya. Beberapa saat setelah melangkah, Mbak Anita ini merasa lengan kanannya ini kok sedikit hangat, hingga lama-kelamaan terasa panas. Nah, karena di situ Mbak Anita mencapai suatu titik yang tidak nyaman, Mbak Anita pun mencoba melepas pegangan itu dengan cara memegang tangan serius tadi dengan tangan kirinya. Karena tangan tadi kan dengan kanannya, Mbak Anita mencoba memegang dengan tangan kirinya. Namun betapa kagetnya dan sekaligus takut Mbak Anita waktu itu, bahwa ketika tangan kirinya menyentuh tangan yang memegangnya tadi, tangan serius tadi, dia ini merasakan seperti teksturnya seperti duri-duri kecil, hingga Mbak Anita pun langsung menarik kembali tangan kirinya dan berteriak cukup kencang, hingga teriakan Mbak Anita ini terdengar oleh kedua orang tuanya, yang akhirnya ibunya menghampiri Mbak Anita dengan membawa lilin. Dengan keadaan panik, ibunya Mbak Anita ini bertanya, "Anita, kamu kenapa? Ada apa kok teriak-teriak?" Di situ Mbak Anita berteriak dengan mata tertutup. Namun setelah ibunya menghampirinya, Mbak Anita pun membuka matanya sambil menangis sesungguhnya. Akhirnya ibunya Mbak Anita ini pun menemani Mbak Anita hingga Mbak Anita ini akhirnya tenang dan kemudian tertidur. Nah, sudah kemudian esok harinya. Esok hari setelah Mbak Anita ini terbangun, dia pun menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada si ibunya ini. Mbak Anita pun juga baru tahu bahwa ternyata waktu kejadian menakutkan yang dialaminya waktu mati lampu tadi,
Ketika ibunya menghampirinya ini, ternyata Mbak Anita ini masih berada di depan kasurnya, eh, berdiri sambil berteriak dan memejamkan mata. Padahal sudah jelas Mbak Anita ini merasa dia sudah melangkah cukup jauh dan mengira sudah keluar dari kamarnya itu. Yang ternyata selama ini dia ini masih berada di dalam kamarnya. Nah, itu tadi cerita yang pertama dari Mbak Anita. Kemudian kita masuk ke cerita yang kedua. Namun cerita kedua dari Mbak Anita ini yang mengalami bukan Mbak Anita sendiri, melainkan ayahnya. Jadi ini ceritanya. Ini Mbak Anita ini bercerita kalau ayahnya ini bisa dibilang orang yang sangat taat dalam urusan beragama, terutama sholat wajib. Ayahnya Mbak Anita ini sangat rajin untuk menunaikan sholat di masjid. Agar mudah kita panggil saja ayahnya Mbak Anita ini sebagai Pak Soleh. Jadi Pak Soleh ini saking religiusnya, bahkan sampai-sampai dia ini berangkat ke masjid sebelum waktu sholat, saking taat. Nah, otomatis karena kesehariannya tersebut, karena sering datang ke masjid lebih awal daripada orang lain, Pak Soleh ini dipercayakan untuk menjadi muazin atau orang yang kerjanya azan di masjid tersebut. Nah, di daerah tempat tinggal Mbak Anita ini ada azan yang ditujukan untuk membangunkan orang yang ingin sholat tahajud. Jadinya azan akan dikumandangkan pukul 3 pagi atau 3 dini hari. Nah, salah satu muazin yang ditunjuk adalah Pak Soleh ini. Nah, di waktu itu jugalah kejadian mistisnya terjadi. Dan kejadian mistis ini dialami oleh Pak Soleh. Waktu itu Pak Soleh bangun sekitar jam 3 kurang. Ya, kurang lebih mungkin kurang 10 menit. Pokoknya jam 3 kurang. Pak Soleh berangkat dari rumah menuju masjid dengan jalan kaki. Nah, sebelumnya Pak Soleh ini juga sudah wudhu dari rumah. Jadi nanti Pak Soleh di masjid ini tinggal azan lalu sholat malam atau sholat haji. Sesampainya di masjid, Pak Soleh melepas alas kaki, mengucap doa masuk masjid dan langsung menuju ke depan mimbar untuk mengumandangkan azan dan untuk sholat haji. Setelah persiapan dan niat sudah mantap, Pak Soleh pun mulai mengumandangkan azan untuk sholat tahajud. Nah, ketika Pak Soleh ini sedang azan, Pak Soleh ini mendengar seperti samar-samar ada orang yang mengikuti bacaannya dari arah belakang. Di sini Pak Soleh sudah sadar bahwa ada sesuatu yang mengikutinya. Ini mengikuti menirukan bacaan azannya Pak Soleh. Namun di sini Pak Soleh tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan azannya ini. Di saat Pak Soleh ini tetap melanjutkan azannya, suara tersebut pun ada terus sampai Pak Soleh ini selesai azan. Nah, setelah selesai azan, Pak Soleh pun dengan tenang mencoba menoleh ke belakang untuk mengecek apakah ada jemaah atau orang lain di masjid itu. Seperti yang sudah diduga Pak Soleh ini tidak menemukan seorang pun di sana. Diceritakan Pak Soleh ini ya orangnya kalem dan mudah mengendalikan suasana. Jadi ya mungkin Pak Soleh ini sudah menduga kalau mungkin jam-jam segitu adalah rawan mungkin makhluk halus. Pak Soleh pun tetap tenang dan mengambil barisan atau mengambil saf untuk melaksanakan
sholat tahajud. Di saat Pak Soleh sedang sholat ini, kejadian yang sama itu terulang. Kejadian waktu dia azan ini. Waktu Pak Soleh ini sholat malam atau sholat tahajud, Pak Soleh ini kembali mendengar seperti ada suara berbisik dari belakang. Dan itu sedikit berbeda dari kasus azan tadi. Kali ini Pak Soleh ini merasa ada beberapa orang, seperti orang yang berbisik-bisik di belakang Pak Soleh ini, ketika Pak Soleh ini sedang sholat. Namun Pak Soleh ini tetap melanjutkan sholatnya sampai selesai. Setelah selesai, ternyata suara-suara dari belakang tadi semakin ramai. Seperti tambah banyak orang-orang yang di belakang Pak Soleh tadi. Nah, ini Pak Soleh ini memang sengaja tidak menoleh ke belakang dahulu dan melanjutkan setelah sholat ini melanjutkan berzikir dan berdoa. Karena Pak Soleh pun juga yakin bahwa pasti suara-suara itu tidak ada niat mengganggu, dan mungkin juga suara-suara di belakang ini hanya niat untuk ibadah juga di masjid waktu itu. Nah, setelah selesai Pak Soleh ini berdoa dan berzikir, Pak Soleh pun tiba-tiba merasakan keadaan di sekitarnya itu hening. Seperti suara yang tadi bisik-bisik ramai berubah hening. Dan Pak Soleh pun menoleh ke belakang. Dan seperti yang kejadian azan tadi, di belakang ternyata juga tidak ada siapa-siapa di sana. Nah, setelah itu ya Pak Soleh pun pulang menuju rumah dan menceritakan kejadian barusan kepada Anita yang sekarang diceritakan kepada kami bawakan ini. Nah, tadi dua cerita, yang satu dari pengalaman Anita sendiri dan yang kedua dari ayahnya, yaitu kita sebut namanya ini, biasa namanya Pak Soleh. Yang satu pengalaman Anita itu di rumah dan yang satu di masjid. Dan mungkin saya yakin dari kalian semua yang menonton mungkin pernah juga merasakan pengalaman ini, atau mungkin temannya, atau mungkin orang terdekatnya. Kalian bisa komen di bawah yang mengalami kejadian seperti ini, atau juga kalian bisa mengirimkan cerita-cerita kalian ke DM Instagram, ke DM TikTok, ke email yang sudah kami taruh di deskripsi apabila ingin kami bawakan di episode selanjutnya. Dan juga kalian yang sudah menyukai, yang sudah melihat video ini dan menyukai video ini, kalian bisa like, dan kalian bisa share juga ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian juga yang sudah menonton video hingga detik ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.